Halo semua, perkenalkan nama saya Kristina Kontrahalawa dengan NIM 6670230137. Dan di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil penelitian saya yang merupakan syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Perwakilan yang diampu oleh Ibu Santi Kartika Dewi. Hasil penelitian saya yang akan saya jelaskan berjudul dengan Krisis Representasi dalam Fungsi Legislasi DPR RI, Tinjauan Teori Representasi Hannah Pitkin. Dan studi kasus yang saya ambil dalam penelitian ini adalah studi kasus pengesahan UU TNI 2025. Nah, sebelum saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya, mari kita menganalisis dan mari kita mengetahui apa yang terjadi sebelum UU TNI disahkan atau konflik-konflik apa yang timbul ketika UU ini terbentuk dan disahkan oleh DPR RI. Berikut gambar-gambarnya. Nah, sebelum kita menjelaskan terkait problematika tersebut, kita harus mengetahui apa arti dari fungsi legislasi ini. Nah, dalam sistem pemerintahan demokratis, fungsi legislasi sangat memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen utama dalam pembentukan hukum yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Tidak hanya pembuat hukum, tapi mereka juga bisa membuat kebijakan, membuat keputusan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki tanggung jawab yang sangat konstitusional untuk menyusun, membahas, dan juga mengesahkan undang-undang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum, tapi juga memperhatikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan juga representasi. Proses legislasi idealnya itu mencerminkan dari kehendak publik yang diperjuangkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Namun sayangnya di dalam praktiknya, fungsi-fungsi legislasi ini atau fungsi-fungsi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat ini kerap menghadapi tantangan seperti minimnya partisipasi publik, dominasi elit politik, serta penyusunan regulasi yang terburu-buru dan kurang transparan. Nah, kondisi inilah yang berpotensi menimbulkan krisis representasi, di mana produk hukum yang dihasilkan tidak lagi selaras dengan kepentingan masyarakat. Jadi, melainkan mengakomodasi kepentingan segelintir kelompok. Nah, oleh karena itu, penting sekali untuk menelaah kembali teori dan praktik legislasi tersebut, serta bagaimana krisis representasi dapat terjadi dalam kerangka fungsional DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Menurut Sunarto, dalam artikel Fungsi Legislasi DPR pasca Amandemen UUD 1945, fungsi legislasi DPR adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Jadi menurut Sunarto, di dalam artikelnya, fungsi utama dari legislasi DPR adalah untuk membuat undang-undang. Nah, pembuatan undang-undang dilaksanakan atas kerjasama antara DPR dan Presiden. Pembuatan dilaksanakan atas kerjasama yang baik dan transparan. Nah, fungsi ini merujuk pada kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah amandemen UUD 1945, proses legislasi di Indonesia mengalami perubahan, terutama dalam hal mekanisme dan pelibatan institusi negara. Pembuatan undang-undang kini dilaksanakan melalui kerjasama antara DPR dan Presiden, di mana kedua pihak memiliki hak yang sama dalam mengajukan, membahas, merancang undang-undang. Nah, hal ini menegaskan bahwa fungsi legislasi tidak lagi menjadi monopoli satu lembaga, melainkan merupakan hasil dari interaksi antar lembaga yang saling mengimbangi.
dari latar belakang yang telah saya jelaskan terkait fungsi legislasi, bagaimana pembuatan hukum harus dilakukan, kerjasama antar DPR dan Presiden, salah satu contoh yang menjadi studi kasus dalam fungsi legislasi ini adalah pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia pada Maret 2025. Seperti pada gambar awal tadi, undang-undang ini sangat-sangat menimbulkan polemik luas di kalangan masyarakat sipil karena hal ini dinilai syarat dengan pasal-pasal kontroversial yang berpotensi mengembalikan peran dominan militer di ranah sipil yang sejatinya itu telah dikoreksi melalui reformasi pasca rejim Orde Baru. Nah, substansi undang-undang ini dinilai melonggarkan batas antara dominan sipil dan juga militer. Di antaranya seperti dengan mengatur kembali keterlibatan TNI dalam urusan non-militer seperti pengamanan unjuk rasa, penanggulangan terorisme, dan keterlibatan dalam proyek strategis nasional tanpa persetujuan sipil yang ketat. Nah, beberapa kalangan menilai bahwa ketentuan tersebut membuka ruang bagi militerisasi kebijakan sipil serta melemahkan prinsip supremasi yang menjadi fondasi demokrasi modern. Nah, proses legislasi yang menghasilkan UU TNI 2025 pun dinilai tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik karena dinilai kebijakan tersebut diambil secara buru-buru, tidak melibatkan masyarakat luas. Nah, oleh karena itu banyak organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan juga pemerhati militer sangat-sangat mengkritik bahwa rancangan undang-undang ini dibahas secara cepat, tertutup, dan tidak melibatkan elemen-elemen sipil secara memadai. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses legislasi DPR RI dalam pengesahan Undang-Undang TNI tahun 2025? Kedua, apakah proses pengesahan UU TNI mencerminkan prinsip representasi substansif sebagaimana dikemukakan oleh Hatta Pitkin? Dan yang ketiga, sejauh mana keterlibatan publik dalam proses legislasi UU TNI 2025 dan bagaimana dampaknya terhadap legitimasi demokratis DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Hannah Pitkin di dalam bukunya The Concept of Representation 1967 mengemukakan pendekatan multidimensional terhadap konsep representasi dalam politik demokratis. Nah, menurut Pitkin, representasi bukanlah konsep tunggal atau statis, melainkan terdiri dari berbagai dimensi yang dapat saling melengkapi, walaupun bertentangannya tergantung pada konteks penggunaan dalam praktik politik. Nah, secara garis besar, Pitkin membagi representasi ke dalam 4 bentuk utama. Yang pertama yaitu representasi formalistik. Nah, representasi formalistik ini menitik beratkan pada aspek prosedural dan legalitas institusional dalam proses menjadi wakil. Seseorang dianggap sebagai representatif ketika telah melalui mekanisme formal seperti pemilihan umum, pelantikan, dan juga pengukuhan. Yang kedua yaitu representasi deskriptif. Nah, tipe ini mengacu pada kemiripan atau kesamaan karakteristik antara wakil dan juga mereka yang diwakilinya, baik dalam jenis kelamin, etnis, agama, dan juga latar belakang sosial lainnya. Yang ketiga adalah representasi simbolik. Nah, di dalam representasi simbolik fokusnya pada persepsi dan makna yang melekatkan pada masyarakat terhadap figur wakil. Seseorang dianggap representatif ketika keberadaannya memunculkan rasa kebanggaan, kepercayaan, atau identifikasi simbolik tertentu di benak publik. Dan yang keempat yaitu representasi substantif, merupakan bentuk representasi yang paling esensial dalam demokrasi modern menurut Pitkin. Nah, di dalam tipe ini seseorang wakil dinilai dari sejauh mana ia benar-benar memperjuangkan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi konstituennya secara nyata melalui tindakan, kebijakan, dan juga keputusan politik. Baik, kita akan melanjutkan membahas terkait dengan hasil dari penelitian yang terutamanya menjadi studi kasus dari pengesahan UU TNI 2025. Nah, sebelum kita membahas dan mengkritik fungsi legislasi pada hal tersebut, kita harus mengetahui apa isi dari undang-undang tersebut.
Nah, undang-undang tersebut membahas terkait kedudukan TNI, terkait tugas pokok TNI, operasi militer selain perang, penugasan prajurit aktif di jabatan sipil, usia pensiun, dan kewenangan lain mungkin dalam ketertiban, mengamankan perbatasan, yang di dalam hal itu menimbulkan bahwa adanya double job dari para tentara nasional Indonesia, yang semestinya tentara Indonesia ini haruslah ada di barak. Namun karena adanya UU TNI, maka TNI dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. Nah, UU TNI ini sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatif. Adanya timbulnya pro dan kontra terhadap UU TNI ini. Kita akan membahas terkait dengan apa sih dampak positif dari UU TNI ini. Yang pertama, ada peningkatan kesejahteraan prajurit, seperti usia pensiun, prajurit memiliki kesempatan untuk lebih lama berkarya. Selanjutnya, optimalisasi sumber daya manusia. Dengan memperpanjang usia pensiun, berarti pengalaman dan keahlian dari prajurit ini dapat dimanfaatkan secara lebih lama lagi dengan secara jangka panjang dalam menjaga stabilitas, kontinuitas, dan juga dalam institusi TNI itu sendiri. Selain itu juga dampak positifnya kita dapat melihat dalam penguatan pertahanan negara. Dengan adanya UU TNI meningkatkan anggaran dan juga kapasitas pertahanan negara. Selain itu, timbullah juga dampak negatif yang menurut masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang ada, di mana dampak negatifnya terdiri dari potensi militerisasi jabatan sipil, dan inilah poin yang paling dikritik. Dengan pembukaan kembali kesempatan bagi prajurit aktif di dudukan sipil ini menggaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Nah, hal ini mengancam supremasi sipil dan membuka jalan bagi militerisasi birokrasi. Selain itu juga ada hambatan regenerasi. Dengan memperpanjang usia pensiun dapat memperlambat proses dari regenerasi dan promosi di tubuh TNI. Nah, selain itu juga dampak negatifnya itu ada beban anggaran jangka panjang. Meskipun tujuannya memperkuat pertahanan, namun dapat menjadi beban fiskal yang jangka panjangnya itu terutama bagi negara. Selain itu, yang terakhir ada juga ancaman terhadap demokrasi. Adanya kekhawatiran terbesar adalah perluasan peran TNI ini di luar ranah pertahanan dapat menjadi kemunduran bagi konsolidasi demokrasi, mengingat pada periode dui fungsi ABRI di masa lalu atau di masa Orde Baru. Nah, menurut teori Hannah Pitkin ini, menurut teori di poin representasi substansi, menganalisis bahwa fungsi dari wakil rakyat ini tidak mempresentasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat, minimnya partisipasi publik, minimnya keterlibatan masyarakat, dan pemberian dari undang-undang ini bersifat buru-buru, sehingga representasi substansinya itu tidak sesuai dengan prosedur yang dikaitkan dengan teori Hannah Pitkin. Jadi dalam hal ini, di dalam pengesahan UU TNI, wakil rakyat tidak mempresentasikan substansinya menurut teori Hannah Pitkin, karena ketidakadanya partisipasi masyarakat dan ketidaktransparannya mengikut sertakan para publik di dalam pengesahan undang-undang tersebut. Nah, dalam hal ini, peneliti memberikan kritikan terhadap fungsi-fungsi legislasi. Menurut analisa dan teori, peneliti memberikan kritikan dan memberikan critical review terhadap fungsi legislasi terhadap pengesahan Undang-Undang UU TNI 2025. Yang pertama, kritikannya terhadap ancaman reformasi sektor keamanan, di mana telah kita ketahui dui fungsi ABRI telah digugurkan di reformasi, namun adanya niat untuk membangun kembali. Nah, inilah yang membuat kritikan kepada fungsi legislasi yang tidak mengikutsertakan partisipasi publik. Selanjutnya, erosi supremasi sipil. Nah, kekhawatiran terbesar terhadap erosi ketika militer dapat secara leluasa menduduki jabatan-jabatan sipil, potensi intervensi militer dalam urusan sipil mengancam check and balance dalam sistem pemerintahan demokratis. Selanjutnya, kurangnya urgensi dan rasionalitas. Kritikus mempertanyakan banyak urgensi dan rasionalitas jadi beberapa kontroversial, khususnya terkait perluasan penempatan aktif TNI di jabatan-jabatan sipil. Dan hal ini merupakan kritikan yang terbesar bahwa rasionalitas, profesionalitas dari TNI tidak seharusnya diberikan di ranah sipil tersebut. Nah, kritikan selanjutnya yaitu peran DPR dipertanyakan. Apakah peran DPR sebagai representasi masyarakat ini sudah menjadi sorotan tajam?
publik dalam hal ini mempertanyakan apakah anggota DPR benar-benar bertindak sebagai wakil rakyat atau lebih mewakili kelompok-kelompok kepentingan, partai ataupun elit tertentu. Jika DPR tidak mampu menangkap dan menyuarakan kegelisahan rakyat atau isu seperti ini, maka legitimasi representasi mereka dapat terkikis. Jadi DPR dalam hal ini tidak memberikan profesionalitasnya sebagai DPR dan wakil rakyat. Oleh karena itu, pengesahan UU TNI 2025 ini adalah studi kasus yang sangat mencolok bagaimana krisis representasi dapat terjadi di sebuah negara. Nah, ini menjadi pengingat penting bagi kita untuk terus mengawal dan menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyat kita, terutama di negara Indonesia. Nah, demokrasi yang sehat membutuhkan representasi yang substantif, di mana suara dan kepentingan rakyat benar-benar menjadi prioritas utama. Demikian penjelasan, kritikan, serta hasil penelitian saya terkait dengan krisis representasi DPR RI terhadap pengesahan UU TNI 2025. Semoga video ini menjadi jalur untuk kita menyuarakan suara, dan semoga pemerintahan lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat, dan semoga fungsi-fungsi legislasi wakil rakyat DPR RI di Indonesia ini memberikan representasi yang sesuai dengan teori Harta Pekin, di mana lebih memprioritaskan masyarakat daripada segelintir kelompok. Mungkin cukup sekian, saya Kristina Kerstahalawa dengan yang 6670 230137 undur diri. Maaf jika di dalam penjelasan dan di dalam menyampaikan pendapat masih ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.